Thank you for awesome welcome. You may be seated. Saudara boleh duduk kembali. Shalom. Kayaknya nggak afdol kalau nggak bilang shalom dulu ya. Kurang rohani rasanya. Oke baik, karena ini baru kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Heni Kristianus. Saya adalah pendiri dari Yayasan Tangan Pengharapan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada video tentang Tangan Pengharapan. Apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kita Indonesia. Silakan. Baik, apa harapan Anda untuk masa depan anak-anak Indonesia? Saya berharap semua generasi bangsa Indonesia bisa jadi generasi yang kuat, yang berintegritas, menjadi pemimpin bangsa yang mencintai rakyat dan tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Jadi generasi yang kuat yang akan memakmurkan bangsa Indonesia. Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk menolong rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 11 tahun Tangan Pengharapan berkarya untuk Indonesia dengan visi membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi bangsa Indonesia dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi 5.000 anak di lebih dari 65 center yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program utama yang Tangan Pengharapan kerjakan untuk Indonesia. Children Program. Di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan memberikan makanan bergizi disertai bimbingan belajar gratis. Mendirikan sekolah PAUD untuk membantu anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Melalui sekolah keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Program Guru Pedalaman. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1 untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan dan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia. Tangan Pengharapan juga memberikan beasiswa kepada para guru lokal yang belum menyelesaikan pendidikan strata 1, serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru Teacher Impact. Fasilitas pendidikan. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara cuma-cuma. Children Rescue Home. Rumah perlindungan anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara. Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerja sama dengan LPKA Salemba dalam mengadakan sekolah penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC serta keterampilan bahasa Inggris dan komputer agar setelah bebas nanti, anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Program For Timor berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, pelestarian budaya lokal, peningkatan hasil tani, dan mengelola sumber daya alam. Layanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan mobile clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan mobile clinic, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Rumah bulat penduduk di Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari ilalang membuat udara tidak segar akibat tidak adanya ventilasi. Tangan Pengharapan sudah membantu membangunkan 80 unit rumah sehat bagi masyarakat tidak mampu di pedalaman Timor agar terlepas dari gangguan pernapasan. Life Changing Journey, sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Haleluya.
Saya sangat bersyukur sudah 12 tahun Tangan Pengharapan berdiri di Indonesia. Saya bersama suami sungguh-sungguh menghidupi kasih karunia Tuhan dan mujizat itu terjadi setiap hari. Kenapa saya bilang mujizat? Saudara, sampai hari ini 12 tahun belum ada konglomerat yang bertobat seperti Sakeus ya. Belum ada yang mensupport pelayanan kami ya. Saya berdoa anak-anak yang kami sekolahkan suatu hari jadi konglomerat. Amin. Yang kedua, kami tidak punya bisnis yang menopang pelayanan kami karena kami full time, kami jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Yang ketiga, kami tidak menggembalakan gereja. Oleh anugerah Tuhan juga sampai hari ini saya bersama suami diterima berbicara dan menjadi pembicara keliling ya di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Puji Tuhan berbagai denominasi bahkan GKI saya khotbah di sana juga dan Tuhan menolong kami memberi hikmat dengan membuat merchandise yang menopang pelayanan kami. Jujur kalau dari donasi tidak pasti sama sekali, dari merchandise kami sangat terbantu. Nah di luar setelah ibadah ini selesai, kok ada apa tuh di luar? Ada kaos-kaos, tas dan batik ya. Nah ini adalah buatan sendiri, kami handmade, bukan kalau kaos tentu bikin di pabrik, tapi kalau batik buatan sendiri, buatan tangan. Nah kami bikin limited edition, premium quality. Benar-benar premium quality karena kita betul-betul sortir, yang kita mau buat adalah yang bagus. Dan limited edition, satu batik ini dibuat maksimal hanya 3 lusin. Maksimal hanya 3 lusin. Bahkan ada yang cuma bisa 12 karena kami pakai tenun-tenun yang tidak bisa dicetak ulang. Nah saudara, ketika Anda menukarkan donasi dengan salah satu merchandise Tangan Pengharapan, Anda perlu tahu Anda telah memberi makan 10 orang anak. Satu kaos sama dengan 10 piring makanan bergizi, satu batik sama dengan 10 makanan bergizi untuk anak-anak di seluruh pelosok Indonesia. Don't worry, donasi Anda tidak kami makan karena saya dan suami 12 tahun komitmen tidak ambil gaji, tidak ambil royalti, tidak ambil perpuluhan. Kami 100% support yayasan ini, bahkan kami jadi donatur di yayasan ini, di mana setiap hari di rumah kami pribadi itu jadi kantor buat yayasan dan saya harus memberi makan kurang lebih 40 mulut dari persembahan kasih yang saya terima setiap minggunya. Oleh anugerah Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk Tuhan lagi. Amin. Haleluya. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, tadi pagi saya bicara tentang Christ image in you. Dan siang hari ini saya bicara tentang parameter kesuksesan hidup. Apa yang menjadi ukuran kesuksesan bagi kita? Dari kita kecil, kita sekolah, kita selalu disuruh sekolah sungguh-sungguh. Kita juga menasihatkan anak-anak kita, sekolah sungguh-sungguh. Supaya apa? Saya mau tanya sama yang muda. Anda sekolah buat apa? Why do you go to school? Pasti jawabannya klise. Supaya jadi orang yang berguna. Supaya jadi orang yang cerdas. Supaya jadi orang yang sukses. True? Sebenarnya itu cuma asal bunyi, asbun. Kita sekolah itu karena disuruh mama. Yang kedua, tujuan hidup kita cuma satu, kita pengen kaya. Ada amin? Enggak ada orang yang tujuan hidupnya pengen jadi berguna, benar? Hanya jadi berguna? Semua orang pengen kaya. Tidak ada salahnya jadi kaya, bahkan kita harus jadi kaya. Kenapa? Kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa menolong orang lain. Tapi kalau tujuan hidup kita semata hanya untuk kekayaan, ini masalah. Kenapa jadi masalah? Segala sesuatu kita ukur dari sudut pandang uang. Uang jadi paling penting. Our precious one is money. Apa yang terjadi ketika uang menjadi paling penting? Kita bilang 3 hal. Yang pertama, time is money. Ya. Yang kedua, money is everything. Bertanyalah kepada para wanita. Karena kawin tidak bisa hanya makan cinta. Yang ketiga, kita ngomong sama orang, untungnya apa buat saya? Nolongin kamu, untungnya apa buat saya? Semua orang pengen cari keuntungan. Saya pikir, hanya orang tidak mampu yang akan selalu cari untung. Saya pikir loh, karena saya pikir kalau orang kaya kan udah punya banyak. Tapi satu hari, saya ketemu dengan seorang billionaire. Dia punya usaha uranium. Kira-kira kaya nggak tuh? Very rich, unbelievable. Ya, anaknya aja bawanya Ferrari. Dia ketemu saya one day dan dia tanya gini, Henny, coba jelaskan sama saya, apa yang mau kamu buat? Project apa yang sedang kamu kerjakan? Saat itu, tadi Anda lihat ada sekolah pertanian, perairan dan peternakan di NTT, di Kupang, waktu itu belum ada. So Tuhan itu selalu bicara kepada saya, memberi hikmat, apa yang saya harus kerjakan setiap tahunnya.
Itu jadi pergumulan di awal tahun. Saya tidak akan lakukan apa-apa sampai Tuhan bicara. Nah, ketika saya dapat hikmat dari Tuhan untuk membuat sekolah pertanian di Kupang. Sekolah pertanian ini saya jelaskan seperti ini. Saya ingin membuat sebuah sekolah pertanian, peternakan dan perairan karena di NTT itu air susah. Bagaimana konsepnya? Jadi kami akan punya 3 tim. Yang pertama tim sosialisasi. Tim sosialisasi adalah datang ke setiap kecamatan, mensosialisasikan program Tangan Pengharapan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Selama ini para petani itu lahir udah jadi petani. Mereka nggak ngerti cara bercocok tanam yang tepat. Nah sedangkan air sulit. Mereka siram air, udah ambil air jauh-jauh cuma sederigen. Kemudian disiram ke tanah, tanahnya kapur, habis. Setengah mati, akhirnya mereka menyerah. Kami punya teknik yang lebih canggih, jadi kami mau ajarkan mereka. Pertama, sosialisasi. Yang kedua adalah tim pelatihan. Kami punya ahli-ahli yang melatih di sekolah kami. Kami jemput masyarakat, kami datang itu per kecamatan ya. Nah kami jemput masyarakat dari desa-desa, setiap desa hanya boleh mengutus 2 orang. Orang ini dijemput, transportasi gratis, akomodasi selama pelatihan gratis, kemudian mereka bisa makan, dilatih, semua materi pelatihan gratis, kami siapkan bibit semuanya. Kemudian ketika mereka pulang kami kasih modal bibit dan cangkul. Kemudian kami punya tim ketiga adalah tim pendampingan. Di mana ketika masyarakat sudah dilatih, after 3 months, tim pendampingan akan melihat apakah sudah dikerjakan. Kalau belum dikerjakan yang kami ajarkan, kami akan tanya masalahnya di mana. Kami akan bantu mereka praktek di lapangan. Dan kami ajari mereka cara mengelolanya. 100% dari hasil yang mereka panen, 10% harus dikembalikan kepada Tuhan. 20% untuk membeli bibit kembali supaya mereka bisa menanam lagi. 20% untuk dimakan sendiri. Masa nanam sayur, anak gak makan sayur? 50%-nya untuk dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup anak sekolah, rumah tangga dan lain-lain. Bertujuan mengentaskan kemiskinan. Kami berhenti bangun rumah sehat, kenapa? Karena kami menemukan lebih baik mereka bisa bangun rumah sendiri. Ketika orang-orang yang kami latih bisa bangun rumah sendiri, beli motor supaya bisa jual sayur mereka ke pasar, orang-orang tetangganya akan bertanya-tanya. Ingat, setiap desa kan cuma boleh kirim 2 orang. Nah ketika 2 orang di desa ini hidupnya berubah, bisa beli motor, bisa bangun rumah, tetangganya akan heran. Kok kaya banget dia sekarang, rahasianya apa? Nah mereka ingin belajar. Nah ini yang kami lakukan. Nah ketika saya sampaikan hal ini, mimpi ini, ingat ya ini belum ada sekolahnya loh. Saya baru sampaikan mimpinya kepada pengusaha kaya raya ini. Dia bilang gini, Heni, semua proyekmu nih ngabisin duit. Coba bikin proyek itu yang kalau orang investor mau taruh uang, itu ada hasilnya juga buat dia. Saya langsung bengong. Oh orang kaya juga butuh diuntungin di yayasan. Dengar baik, mungkin Anda akan tertawa. Tapi berapa banyak kita yang selalu cari keuntungan dalam semua yang kita kerjakan. Mari kita lihat bagaimana kita bisa sukses di mata Tuhan. Penting gak sih sukses di mata manusia? Penting. Tapi mari belajar sama-sama bagaimana kita sukses di mata Tuhan. Matius 25. Ayat 31 sampai 46, tapi saya hanya mau kita baca 34, 35, 36. Maaf kalau sebelah sana agak kejauhan ya. Kita baca sama-sama. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, ukuran kesuksesan manusia di mata Tuhan berbanding terbalik dengan ukuran kesuksesan bagi dunia. Saudara harus tahu bahwa pada akhirnya yang menilai hidup kita adalah Tuhan. Katakan amin. Anda pengen sukses di mata manusia, baik sekali. Tapi ingat, yang menilai hidup kita pada akhirnya adalah Tuhan. Mari kita lihat ayat ini lagi. Ukuran kesuksesan di mata Tuhan sangat jauh berbeda dengan ukuran dunia. Orang-orang yang di sebelah kanan ini, ketika raja berkata kepada mereka, adalah orang-orang yang dinilai sukses hidupnya dan mereka masuk dalam surga. Mereka dapat bagian dalam kerajaan surga, bisa paham ya?
Nah, apa yang menjadi ukuran Tuhan? Lihat di perikopnya dikatakan ini, penghakiman terakhir. Ujian akhir hidup kita adalah ini, selflessness. Saudara, kalau dunia akan tanya gini, selama hidup udah makan apa aja? Biasanya makan di mana? Orang kaya dan orang miskin bedanya di sini. Kalau orang miskin bingung mau makan apa karena gak punya duit. Kalau orang kaya bingung mau makan apa saking udah banyak. Kita akan bilang sushi teh, hobi gitu kan. Atau apa steakhouse di mana, Tony Romas atau sebagainya. Orang kalau makan di tempat-tempat bergengsi gitu sudah pasti lumayan berduit. Tapi ukuran kesuksesan di mata Tuhan gak ada hubungannya. Tuhan tanya gini, ketika orang lain lapar kamu kasih makan gak? Dan mari lihat lagi. Orang yang dinilai sukses di mata manusia itu sanggup mau minum di mana saja. Biasa nongkrong di lounge mana? Di lantai berapa tuh yang di seberang PI? Saya kurang ngerti karena gak pernah diajak ke bar sama temen. Sejak jadi pendeta gak pernah diajak ke bar lagi. Saya gak gitu tahu lounge-lounge di sini. Biasanya minum di mana? Tapi Tuhan berkata gini, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Tuhan gak tertarik rumah kita sebesar apa. Tuhan gak tertarik rumah kita di mana. Kalau ukuran manusia, punya rumah di Jakarta Selatan itu, wow. Apalagi di Menteng, wow, wow, wow. Pondok Indah, wow, 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 wow. Tapi Tuhan tanya gini, ketika ada orang asing apakah kamu memberi tumpangan? Maaf ya kalau menyinggung tapi tidak bermaksud karena kita gak kenal toh. Dengar baik. Orang yang banyak uang, sukses di mata manusia, mungkin rumahnya seperti istana. Kamar tamunya banyak, saking bingung mau dibikin apa lagi, dibikin kamar tamu, kamar tamu, kamar tamu, kamar tamu. Tapi pertanyaan saya sederhana, berapa kali Anda menerima orang menumpang di rumahmu? Apalagi orang-orang tidak mampu. Ada orang miskin yang gak punya rumah besar, kamarnya cuma 2. Tapi dia menampung anak-anak tidak mampu untuk tinggal di rumahnya sampai 9 orang. Padahal anak kandungnya sendiri 3. Bingung kan mau tidur di mana? Menurut saya sukses di mata Tuhan adalah bukan seberapa besar rumah kita, tapi seberapa besar hati kita. Tuhan tidak tertarik kita pakai baju merek apa. Kalau ukuran dunia, matter most. Sepatunya apa itu? Tasnya apa itu? Diamondnya berapa karat itu? Biasanya belanja di mana? Matter most. Tuhan gak pusing Anda pakai mango atau mangga 2. Tapi Tuhan bilang gini, ketika aku telanjang, apakah kamu memberi aku pakaian? I just want you to realize, ukuran sukses di mata manusia gak ada hubungannya sama sukses di mata Tuhan. Bahkan urusan sakit, kita masuk rumah sakit mana, itu udah beda. The have will choose Siloam maybe, ya, atau rumah sakit Medisra or whatever. Tapi yang don't have, somewhere there, I don't even know the names, gitu. Rumah sakit yang kalau patah tulang ngantrinya seminggu karena pakai BPJS, ya. Bahkan yang isinya berapa orang meter buat kita. Gengsi dong kalau ada yang ngunjungin kita ternyata kita berempat satu kamar. Kita mau yang ada ruang tamunya, yang TV-nya gede, ranjangnya empuk. Kalau buat saya yang paling penting keluar dari situ. Mau mewah kayak apa emang gue pikirin. Saudara bisa lihat betapa bedanya ukuran suksesan kita. Bisa balik ke PowerPoint. Saudara, pada akhirnya kesuksesan hidup kita di mata Tuhan bukan seberapa yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Katakan amin. Suksesnya hidup kita di mata Tuhan bukan seberapa banyak aset kita. Suksesnya hidup kita di mata Tuhan bukan seberapa banyak kekayaan yang bisa kita miliki di bumi, tapi seberapa banyak yang saudara bisa beri buat orang lain. At the end of the day, yang menilai hidup kita adalah Tuhan. Filipi 1 ayat 22a, masih baca bersama-sama? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan bekerja memberi buah. Beda lagi sama dunia. Saya mau tanya, Anda kerja buat apa? Come on, jujur dong. Jangan ada dusta di antara kita. Bekerja untuk makan, bekerja untuk
kaya, bekerja untuk uang. Tapi Rasul Paulus mengajar kita, bekerjalah untuk memberi buah. Mentalitas orang yang hanya kerja buat uang adalah ini. Kerja cuma seberapa gaji yang dibayar aja, makanya begitu jam 6, jam pulang kantor selesai, teng, cabut. Saya mau kasih tahu apa bedanya orang dibayar murah sama dibayar mahal. Orang itu dibayar murah, kalau yang dia bawa cuma tenaga sama kepintaran aja. Kita mau bawa apa? Contoh Anda bilang gini, Bu Heni, orang itu beruntung kalau saya kerja sama dia. Kenapa? Saya kuat, I'm strong, like Samson. Dengerin, kuli lebih kuat dari Anda. Tapi dia gak kaya. Saya rajin, orang kaya akan bilang gini, kunci sukses adalah rajin. Hang on, yang memperbaiki jalan tol itu bangun lebih pagi dari Anda. Tapi dia gak kaya-kaya. Kalau kunci sukses kita cuma berapa hebatnya kita, sorry. Lulusan manajemen banyak. Lulusan apa? Marketing banyak. Bawa apa sih kita yang pantas membuat kita dibayar mahal? Everyone have it too. Apa yang bikin kita dibayar mahal? Saya mau kasih tahu anak muda, karya. Karyamu gak bisa dibeli. Saya ini cuma lulusan teologia. Teologia itu cuma belajar Alkitab. Tapi saya pernah didekati oleh orang kaya di Indonesia yang bilang gini, Heni, kamu kerja ikut saya. Kamu silakan pilih mau apartemen yang mana. Kamu mau mobil apa, pesen aja. Saya akan kasih kamu gaji. Bahkan dia suruh orang bawa saya ke Eropa buat belanja. Bahkan ada pendeta yang mau dibayar untuk bawa saya ke Israel. Ajak Heni ke Israel. Sampai pendeta itu nanya lagi, Bu Heni mau pergi? Saya bilang enggak. Karena saya punya prinsip dalam hidup saya. Yang pertama, saya tidak boleh jadi beban. Yang kedua, saya tidak mau aji mumpung. Yang ketiga, saya tidak boleh berhutang. Jadi ketika saya diajak bekerja sama orang ini berani bayar saya mahal. Kalau mau jujur, lulusan sekolah Alkitab banyak. Berapa sih gaji full timer? Paling banter juga jadi sekretaris pendeta. Kalau bisa khotbah ya lumayan lah ya. Tapi listen up, tidak semua pendeta kaya. Dan ada teman lagi satu, Hen, kamu kerja ikut saya. Gampang kok, kamu tetap di Jakarta, tapi kamu bantu saya develop project di Papua seperti yang kamu bikin di NTT. Seperti sekolah pertanian itu dia suruh saya bikin di Papua. Gubernur minta tolong saya bangun, kamu yang bikin. Jadi pengusaha ini jual program saya ke pemerintah. Dan langsung mau dibayar mahal, berapa? 60 M kalau nggak salah. Terus dia bilang gini, saya bayar kamu gocap tiap bulan. 50 juta, easy. Saya mau kasih tahu, masa pendeta mau digaji 50 juta? Suruh kerja santai-santai lagi. Dengar baik, orang bayar kita mahal karena karya yang mereka bisa percaya. Saya cuma lulusan teologi ya, tapi mereka menilai saya dari karya yang saya buat untuk Indonesia. Bisa ngerti ya? Jangan bekerja hanya untuk uang, bekerjalah untuk sebuah karya. Dengar baik, hidup ini bukan hanya untuk kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Katakan amin. Kunci sukses kita di mata Tuhan, saya mau bahas 3 hal secara cepat. Yang pertama, kalau Anda ingin hidupmu sukses di mata Tuhan, it depends on how you treat people. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, menentukan kunci suksesmu di hadapan Tuhan. Mari kita baca 2 ayat ini bersamaan. Galatia 5 ayat 14, sama-sama. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara sudah sering dengar bahwa Yesus bilang hukum terutama itu ada 2. Yang kedua adalah mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah sometimes kita nggak ngerti gimana caranya mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah Yesus jabarkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Matius 7:12 ayat 12 bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, bagaimana saudara memperlakukan orang lain? Yesus kasih tahu. Apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian. Mari saya sederhanakan. Ada yang di sini suka makan makanan basi?
Nggak ada. Kalau Anda nggak suka makan makanan basi, jangan kasih makanan basi ke pembantumu. Banyak orang sering keluar negeri, tiap kali keluar negeri yang dibeli itu rata-rata satu, coklat. Saking seringnya pergi, kebanyakan coklat di kulkas. Udah bagi kemana-mana tapi di kulkas masih penuh. Nah akhirnya ditemukanlah banyak coklat kadaluarsa. Mau dibuang sayang karena belinya dari Swiss. Mau dibuang, aduh mahal nih waktu itu belinya. Mau dibuang sayang, akhirnya dikasih ke siapa? Pembantunya. Saudara, ironic. Kita dikasih tahu Tuhan, kasihilah dirimu sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi seringkali kita nggak memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau saudara nggak suka dibentak-bentak, jangan suka bentak orang lain. Hanya karena Anda seorang pimpinan, Anda tidak berhak memaki-maki orang. Kalau Anda tidak suka direndahkan, jangan suka merendahkan orang lain. Hanya karena Anda lebih kaya dari orang lain, Anda tidak boleh merendahkan orang lain. Saudara, kita tidak suka dikasarin. Tapi apakah kita suka kasarin orang? Sederhana sekali. Urusan uang parkir aja kita bisa maki-maki tukang parkir. Seberapa besar hatimu tergantung terlihat dari attitude-mu. Amen. Mari saya mau bahas tentang ini. Letakkanlah sebuah standar dalam bagaimana Anda melakukan sesuatu buat orang lain. Standar itu adalah dirimu sendiri. Saya jabarkan jadi 4 hal. Jangan jual yang Anda tidak mau beli. Jangan buat yang Anda tidak mau pakai. Jangan masak yang Anda tidak mau makan. Jangan berikan yang Anda sendiri tidak mau ambil. Untuk apapun yang Anda harapkan untuk dirimu sendiri, lakukan itu juga buat orang lain. Ketika orang jualan, orang jarang mikir apakah dia mau beli barang jualan itu. Contoh, saudara nonton film Pablo? How many of you watch Pablo? 1, 2. Cuma sedikit, apa enggak ngaku? Saudara, saya nonton Pablo. Pablo ini orang yang berpengaruh di Meksiko. Dia punya ladang ganja banyak sekali. Dan ganjanya dijual di Amerika. Nah lucunya, Pablo satu hari mendudukkan anaknya, ya anak laki-lakinya. Diajarin sama dia, dibawalah segala jenis narkoba di depannya. Dia bilang nih ada yang dibungkus kayak permen, ada yang dibungkus kayak coklat, ada yang bentuknya seperti rokok, ada yang bentuknya seperti ini. Diajarin semua. Terus dia bilang gini sama anaknya, never touch this, never use this, never buy this. If anyone give it to you, don't take it. Jadi diajarin anaknya, jangan pernah pakai ini, jangan pernah beli ini, kalau dikasih pun jangan ambil. Listen, dia jualan narkoba. Dia jual ganja kemana-mana supaya jadi kaya. Tapi anaknya sendiri gak boleh pakai. Apa yang sering kita lakukan? Kita selalu fokusnya cari untung. Tapi kita gak mikir apakah usaha kita nolong orang apa enggak. Saudara, kita bisa belajar mengaplikasikan ayat ini dalam hidup kita sehari-hari. Dalam dunia bisnis, tentu semua orang cari untung, amin. Tapi dengar baik, don't just look for profit but credit. Apa arti kredit? Bukan utang. Credit means influence, katakan influence, effect, impact. Saudara, kalau Anda berbisnis, jangan cuma nyari untung, tapi pikirkan dampak apa yang Anda bisa ciptakan lewat usaha Anda. Benefit apa buat orang lain? Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan begini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi firman Tuhan berkata kepada para bisnismen, bisnis jangan cuma cari untung, tapi pikirkan bisnis apa yang bisa nolong orang. Berapa banyak saudara yang baru memulai merintis usaha? Ada? Dengar, kesalahan banyak orang adalah ketika mereka baru mau memulai suatu bisnis, mereka mulai dari sebuah pemikiran ini. Bisnis apa ya yang cuan? Bisnis apa ya yang untungnya besar, profitnya banyak? Ini salah banget. Apa yang terjadi ketika motivasi Anda hanya untuk mencari untung buat dirimu sendiri? Anda akan lakukan apa saja untuk mendapat uang. Tetapi mulailah dari sebuah angle yang berbeda. Ketika Anda mau merintis sebuah usaha, berpikirlah usaha apa yang sedang dibutuhkan hari-hari ini. Bisnis apa yang kira-kira dibutuhkan. Saya kasih contoh. Di zaman modern sekarang ini,
Ada sebuah penyakit yang timbul yang sebelumnya belum pernah ada. Penyakit ini namanya narsis. Zaman saya masih kecil, kita nggak pernah selfie, nggak pernah wifi. Do you realize that? Itu never happen loh. Manusia tuh memang kreatif. Tiba-tiba zaman sekarang, orang semua suka selfie. Nggak bapak, nggak ibu, nggak engkong, nggak emak, nggak cucu, semua suka selfie. Tapi selfie ini kadang-kadang mempermalukan diri sendiri, betul? Saking kepengen selfie karena kita look beautiful today, kita selfie di mana aja. Ada yang taruh pipi, taruh jari di pipi. Nah kalau diliatin sama orang, malu nggak kira-kira? Malu kan kalau ketahuan selfie ya? Yang saya heran banyak orang nggak tahu malu loh, selfie di depan kaca terus diupload. Ya ampun, ketahuan banget tuh lagi selfie gitu kan. Nah saudara, ketika kita selfie, diliatin orang, aduh thanksin. Terus maaf, yang tangannya pendek, selfie-nya kan gak bagus. Pipinya kegedean, hidungnya rada minimalis. Waduh salah angle. Nah ada orang yang kreatif, I don't know who, menemukan sebuah usaha yang murah meriah, banyak di pasar, dan dia menjawab kebutuhan orang-orang narsis. Sangat menjawab, menyembuhkan bahkan. Apa alat itu? Tongsis, you know it well. See? Masalah di masyarakat itu pada narsis semua. Bagaimana caranya supaya narsis tapi nggak malu-maluin? Tongsis membuat semuanya jadi mudah, look professional. Dengan jarak yang bisa diatur, lebih jauh, lebih dekat. See? Nah ada lagi, waktu saya melahirkan anak kembar saya, by the way anak kembar saya duduk di belakang. Anak kembar saya ini waktu lahir di Sydney, Australia, 1 September 2005. Nah anak kembar saya ini saya harus urus sendiri. You know in Sydney kita nggak punya babysitter, kita nggak punya maid, kita nggak punya pembantu. So I had to take care of them myself. And my husband had to work. Jadi suami saya harus kerja. Bisa kebayang nggak ada nanny, nggak ada pembantu dan nggak ada yang bantuin saya. Saya harus masak, harus bersihin rumah. Namanya tinggal di luar negeri kan kita udah kayak mbok ya. Nah terus harus ngurus anak. I needed help. Nah saudara ada rahasia yang saya mau bagikan, tolong jangan bilang kemana-mana. Saya tuh nggak ngerti cara pakai cukin. Cukin ngerti nggak cukin? Kain jarit yang panjangnya 2 meter, yang warna merah, ungu, coklat, ada gambar burung merak tuh loh. Nah itu pakainya gimana sih? Bingung saya. Dililit-lilit di pundak gini ya, diputer-puter, los terus. Gak bisa. Saya maaf ya, pakai anduk aja melorot, apalagi anak digendong pakai begituan, gak nyangkut pokoknya. Nah saya kesulitan, ini masalah. Dan saya yakin gak cuma saya, ini masalah sosial. Banyak emak-emak zaman now yang gak becus pakai cukin kayak saya. Nah tiba-tiba saya gak tahu siapa orang ini, tapi dia begitu kreatif, mengerti kebutuhan emak-emak zaman now, dia bikin produk gendongan bayi yang murah meriah, warna-warni dan banyak di pasar. Gendongan bayi ini pakai ring besi di pundak. You know that? Emak-emak langsung gini. Di pundak tinggal kayak pakai ikat pinggang atau jam tangan, kita tinggal masukin gitu aja, ditarik set pakem. Saya pakai 2, satu di kiri, satu di kanan. Kan anaknya kembar. Nah saudara, itu sangat menolong saya. Karena begitu saya pakai, anak saya masukin ke kiri 1, ke kanan 1, bisa sambil nyusuin makan. Saudara, saya sambil goyang-goyang, saya masak. Nyetrika. Anak kan yang penting digoyang. Digoyang-goyang saya nyetrika, saya masak. Alat itu menyelesaikan masalah saya. Betapa luar biasanya kekreativitasan orang menciptakan produk-produk yang menolong orang lain. Saudara pengen jadi orang kreatif? Pikirkan kebutuhan orang lain. Kalau Anda menciptakan produk yang menjawab kebutuhan orang, produk Anda pasti laku di pasaran. Masalahnya kebanyakan sales pintar ngebohong doang. Akibatnya biksu pun mau beli sisir. Kita gak butuh barang itu, kita beli juga. Kuku pendek-pendek beli kutek banyak banget. Buat apa coba? Saudara Jack Ma, seorang bilioner dunia, dia bukan orang Kristen. Tapi Jack Ma keren banget. Dia punya sebuah pemikiran yang luar biasa. Dia bilang gini, if you want to be a great company, think about what social problem you can solve. Kalau Anda ingin punya perusahaan yang besar, pikirkan masalah sosial apa yang Anda bisa selesaikan. Saya mau memperkenalkan sebuah term buat Anda. Social entrepreneurship. Apa itu? Social entrepreneurship adalah
Seseorang yang punya kemampuan berbisnis dan menggunakan kemampuan berbisnis itu untuk menjawab kebutuhan sosial. Bicara soal masalah kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, saya disebut sociopreneur karena saya menciptakan produk-produk untuk pengentasan kemiskinan. Jack Ma bilang satu hal lagi, my job is to help more people have jobs. Keren gak? Kalau orang kebanyakan, jurus kodok, sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri, yang penting perusahaannya makin gede. Fitnah kanan kiri, hajar kanan kiri, nipu kanan kiri, yang penting dia maju. Listen, Jack Ma ini bukan orang Kristen. Tapi bagaimana dia punya hati, ingin menolong lebih banyak lagi orang punya kerja. Saudara, Alibaba.com yang didirikan oleh Jack Ma merupakan salah satu founder atau pelopor dari online business. Online business ini telah mengubah hidup banyak orang, menolong banyak orang. Berapa banyak saudara yang tertolong dengan online business? Saya orang yang gak pernah ke Mangga 2. Males, macet, panas, ribet, katanya murah. Murahnya luar biasa, saya bilang enggak, gue gak mau. Malas. Nah, berkat online business, kita tinggal search barang apa aja, muncul dan murah-murah. Yang kedua, tidak semua orang seberuntung Anda. Ada orang-orang yang lahir itu enggak dari keluarga kaya, enggak punya warisan dari orang tua, dan enggak punya modal gede buat sewa lapak di mall. Buat mereka merintis sebuah usaha adalah hampir mimpi yang di siang bolong. Tapi dengan online business, orang bisa memulai merintis usaha dengan modal sekecil apapun. Hanya punya 5 aja dipasarin laku, bahkan gak usah bayar dulu. Laku baru dipotong komisinya online business tersebut. Betapa menolong hidup banyak orang, lapar di tengah malam daripada gendut makan Indomie bisa pesan online saudara. Luar biasa. Pikirkan berapa banyak orang Kristen yang berpikir seperti Jack Ma. Kaya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bangun usaha yang untuk menolong orang lain. Bahasa customer service, kita bilang gini, hello PT bla bla bla, how can I help you? Pertanyaan saya, berapa banyak usaha yang benar-benar menolong orang? Satu hari saya pelayanan di sebuah kota dan saya dijemput oleh seorang pengusaha yang merupakan wakil gembala. Gereja tersebut gembalanya bisnismen, wakilnya bisnismen. Saya dijemput di airport kemudian diajak makan siang. Tidak biasanya gereja itu mengutus pria menjemput hamba Tuhan wanita. Mungkin dia pikir nama saya Henry, jadi yang jemput cowok. Akhirnya kami makan berduaan, agak kikuk-kikuk jadi saya ngajak ngobrol biar jangan dikira pacaran. Saya bilang, Pak maaf, Bapak bisnisnya apa? Kepo, dia bilang, chemical Bu Heni. Sorry Pak, saya nggak ngerti, chemical itu dagang apa ya? Terus dia bilang, chemical itu jual pewarna pakaian dan pewarna makanan Bu Heni. Nah saya pernah nonton TV, orang pedagang kaki 5 beli pewarna pakaian. Jadi saya tanya, Pak, Bapak jual nggak pewarna pakaian ke pedagang makanan? Dia jawab, jual dong. Itu tuh ya kayak saya bingung gini. Ini anak Tuhan ditanya, lu bikin dosa? Bikin dong. Kayak bangga lagi ngejawabnya. Nah terus saya agak kaget, terus saya bilang gini, kok bisa? Kok bisa tuh gini loh, lu kan anak Tuhan, masa ngeracunin orang? Gitu kan. Tapi dia dengan bangga memberi lecture buat saya. Bu Heni harus tahu, pewarna pakaian yang pertama harganya murah. Terus pakainya irit cukup sedikit. Yang ketiga tahan lama, kena matahari gak nguap. Kalau pewarna makanan berbanding terbalik, harganya mahal, pakainya boros. Ketiga kena matahari tuh nguap, dia bilang. Merah tuh gak bisa merah banget, pink dia bilang gitu. Saya saking bengong bilang gini, oh ya, wow, bukan terpesona. Dalam hati gue, bener-bener nih orang. Saudara dengar, zaman sekarang anak Tuhan masih cari untung doang, malu-maluin Tuhan. Anda harus belajar mengasihi orang seperti dirimu sendiri. Jangan kasih orang yang Anda tidak mau untuk dirimu sendiri. Punya restoran, goreng ayam, jatuh karena licin. Terus dipungut lagi, belum 5 menit. Saya mau tanya, Anda makan gak tuh? Emang lantai dapurnya clean and hygiene? Ada gak yang mau makan ayam bekas jatuh? Come on. Bangun usaha yang menolong orang, kalau Anda peduli sama orang lain, Anda akan pikirkan apa yang terbaik buat mereka. Amin.
Henry Ford bilang begini, a business that makes nothing but money is a poor business. Bisnis yang gak bikin apa-apa kecuali uang adalah bisnis yang miskin. Dengar baik, kalau Anda gak bikin apa-apa dengan hidupmu kecuali kaya, saya mau kasih tahu, Anda miskin di mata Tuhan. Mungkin Anda kaya di bumi, tapi Anda miskin di hadapan Allah. Dan buat apa? Dengar, Anda mati tidak bisa bawa apa-apa. Istrimu yang cantik jelita itu bohong kalau bilang gini, aku akan setia sampai akhir hidupku. Begitu Anda masuk ke liang kubur, dia gak akan ikut nyemplung di situ. Yang kedua, cincin berlian satu pun gak akan nyantol di jarimu. Kenapa? Kalau istrimu bilang, aku sayang kamu, ini cincin berlian pakai ya, 5 karat. Kemudian jam Rolex pakai nih, ntar di sorga pakai juga. Dengar, malam itu terjadi mujizat, kuburmu kosong. Tukang gali kubur udah lihat, waduh nih orang bawa banyak diamond katanya. Dengar baik, kita kembali ke Tuhan, tidak bawa harta. Kita akan datang kepada Tuhan, membawa apa yang kita beri buat orang lain di bumi. Katakan amin. Saudara, saya pengen skip cepat karena waktu kita terbatas. Ada 2 hal lagi yang membuat kita sukses di mata Tuhan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita. Hati-hati jangan sombong dan bilang gini, time is money. Dengerin, time is an opportunity. Time is not money, but time is an opportunity. Jangan sombong dengan waktumu, karena waktu tidak bisa dibeli. Waktu adalah harta yang paling berharga. Why? Karena waktu itu cuma Tuhan yang bisa kasih. Uangmu enggak bisa bilang gini, Tuhan, nih 5 miliar jangan mati dulu. Gak bisa saudara. Waktu adalah Tuhan yang kasih. Kita gak bisa sombong dengan hidup kita. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Apa yang harus kita pakai dengan waktu kita kalau kita mau berhasil di mata Tuhan? Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya. Mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memaksimalkan potensi kita. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari baca sama-sama Galatia 6 ayat 10. 3, 2, 1. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dengar, selama masih ada kesempatan. Katakan sama-sama. Berarti suatu hari nanti udah gak punya kesempatan lagi. Mumpung masih ada waktu, apa yang Tuhan mau? Dengar, layani Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Pakai waktumu untuk hidup sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Kita ini lahir dengan sebuah tujuan dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau dengan hidupmu? Pernahkah Anda bertanya? Saya menghidupi hidup saya hari ini karena saya bergumul tentang apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Saudara, waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan. Waktu saya bulan Februari kemarin, tahun ini, saya karena udah 12 tahun menjalani yayasan ini, saudara perlu tahu setiap bulan tuh saya ke pedalaman. Setiap bulan ketika ke pedalaman, saya tuh menempuh medan yang cukup sulit. Mobil yang kami tumpangi itu goyangannya keras sampai kasarnya saya kangen aspal. Saking capeknya ke pedalaman, mobil aja 4x4 udah rusak 2. Bisa kebayang? Engsel saya udah lost saudara. Jadi saya sering sakit pinggang. Nah ditambah khotbah dari satu gereja ke gereja yang lain. Karena saya punya beban di pikiran saya bahwa saya harus memberi makan 5.000 anak. Saya bawa jualan, kulaan. Jualan kemana-mana khotbah sambil bawa dagangan. Nah itu saudara tahu dari airport ke airport gak semua ada porter. Jadi 40 kilo dengan bagasi yang saya bawa, saya suka tenteng sendiri. Itu dia akan jemput saya, selamat datang Bu Heni. Diambil bagasinya, kaget dia, berat banget. Baru tahu dia, saya bilang. Saudara 12 tahun cukup membuat badan saya rongsok. Nah dokter bilang saya boros dengan body saya. Nah akhirnya Februari 2018 yang lalu, satu hari pinggang saya sakit sekali dan saya tidak bisa berdiri sama sekali. Di saat saya tidak bisa berdiri sama sekali, saya nangis, saya bilang gini, Tuhan banyak anak-anak Indonesia yang belum tertolong. Kalau saya sakit, siapa yang pergi? Kalau saya tidak bisa berdiri, siapa yang pergi dan lihat mereka? Saya bilang sama Tuhan, kasih saya kesempatan, saya mau sembuh Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak bisa berjalan. Dan dengar baik, kejadian ini cukup bikin saya belajar. Kalau hari ini saya masih bisa berdiri, saya mau bilang semua kasih karunia Tuhan. Jangan sombong dengan hidup kita. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mumpung kita masih sehat, masih bisa lihat, masih punya uang, masih punya kesempatan. Mari jadi berkat bagi sesama dan layani Tuhan. Yang terakhir, saudara, soal waktu. Saya ingin saudara lihat ini. Beri waktumu
untuk orang-orang yang menolong Anda membangun. Anak-anak dengar baik, anak-anak muda. Give your times to your parents, those who help to build your life. Why? Waktu masih kecil orang tua gendong-gendong, begitu udah gede gendongnya pacar. Listen, beri waktu untuk orang-orang yang menolong Anda membangun. Jangan lupa bahwa tanpa mereka Anda tidak ada. Yang kedua, banyak orang gak tahu diri soalnya. Nomor 2, beri waktu Anda untuk orang-orang yang membangun bersama Anda. Pastor harus kasih waktu buat para leader-leadernya. Duduk bersama, bagi visi, bagi hati, mengarahkan mereka, mentorin mereka, pastikan rumah tangga mereka baik-baik saja. Yang ketiga, beri waktu Anda untuk orang-orang yang akan melanjutkan apa yang Anda bangun. Dengar bapak-bapak, saya mau bicara ini. Hartamu mungkin bisa menolong anakmu, tapi dengar, tanpa nilai-nilai yang engkau ajarkan, mereka gak akan bisa bikin apa-apa dengan harta itu. Harta cepat habis, tapi nilai gak akan pernah habis. Anda telah berjalan cukup jauh dalam hidup ini. Anda telah belajar banyak. Bahkan kesalahan-kesalahan Anda itu patut diajarkan kepada anak-anakmu. Karena apa yang Anda ajarkan kepada anakmu itu akan menolong dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Duduklah dengan generasi penerus. Orang-orang yang akan meneruskan apa yang sudah kita bangun. Karena tanpa itu semua yang kita bangun sia-sia. Amin. Berikutnya, dengar baik, waktumu sangat berharga. Jangan buang waktu duduk dengan orang-orang yang tidak menambah nilai dalam hidupmu. Ujilah hubunganmu dengan semua orang di sekitarmu dengan 3 hal ini. Yang pertama, apakah hubungan Anda dengan mereka menyegarkan jiwamu, refreshing your soul. Some friends just make you so desperate. Beberapa teman itu bikin kita capek, tired. Terlalu ngerongrong, makan waktu kita habis. Capek gak denger sama nongkrong sama ibu-ibu yang kerjaannya komplain terus. Suaminya salah, mertuanya salah, anaknya salah, pembantunya salah. Kayaknya buang waktu ya. Capek, you have to win your battle gitu dong. Yang kedua, duduklah dengan orang-orang yang resharpening your mind, menajamkan pikiranmu. Jangan malah pikiran kita jadi tumpul, yang diurusin sepatu melulu, tas mulu. Dengar baik. Hidup ini lebih dari sekedar sepatu. Anda kan bukan Cinderella. Yang terakhir, kumpullah dengan orang-orang yang mengarahkan hidupmu. Punyalah mentor. Tergabunglah dalam cell group. Karena di cell group Anda lebih bisa diarahkan oleh ketua-ketua kommu. Amin. Kita perlu ada orang-orang yang kasih tahu kita, jalannya salah. Jangan kumpul sama kumpulan pencemooh. Jangan sampai minta nasihat dari orang yang salah. Mintalah nasihat dari orang-orang yang mengerti firman dan takut Tuhan. Amin. Haleluya. Terakhir, saya janji ini terakhir. Anda gak lihat lagi saya lagi tahun depan ya kan. Suksesan hidup Anda di mata Tuhan adalah ini. How we use our money. Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun. Kecuali dengan Mamon. Yesus bilang kita gak bisa menyembah 2 Tuhan. Yesus atau Mamon. Sekali lagi saya mau bilang gini, uang tidak salah, pengelola uang yang sering salah. Kaya tidak masalah, tapi cinta akan uang jadi masalah. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, sama-sama, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengar, orang yang mengejar uang akan meninggalkan Tuhan. Orang yang hidupnya hanya untuk kekayaan akan menyimpang dari iman, kata firman Tuhan. Bagaimana tidak? Beberapa orang hanya demi kekayaan, hanya untuk uang. Mereka bisa berkompromi dengan kebenaran. Mereka bisa nipu orang. Mereka bisa berbuat dosa, suap sana sini, korupsi. Jangan ada lagi anak Tuhan yang mau ikut-ikutan pakai rompi orange. Dengar baik. Uang bukan segala-galanya, tapi Tuhanlah segalanya. Apa tanda orang cinta uang? Yang pertama, pedit, bin kikir, bin pelit. Kalau Anda orang pelit, Anda cinta uang. Yang kedua, lupa waktu, kerja terus. Kayak orang kere aja, uang gak cukup-cukup, kerja mulu, gak kenal waktu. Ini yang dikatakan menyiksa diri dengan berbagai duka. Kenapa enggak? Uangnya banyak, rumahnya 10, tapi yang nikmatin pembantu-pembantunya berenang-berenang. Tapi dia yang bayar listrik dan airnya. Menyiksa diri dengan berbagai duka, bisa hidup cukup-cukup tapi bangun rumah sana sini ditinggalin juga enggak. Saudara, gimana enggak menyiksa diri dengan berbagai duka?
Duit banyak tapi gak dinikmatin. Sekali-kalinya keluar negeri buat berobat. Kerja mati-matian. Tapi pelitnya ampun-ampun. Beli baju aja pelit. Pakai dong kaos tangan pengharapan. Jangan pakai kaos sempurna, jarum super, ABC, caplang. Kasian deh lo. Kasih dong ke pegawainya, amin. Haleluya. Gimana gak menyiksa diri dengan berbagai duka. Dengar-dengar, bedanya orang yang sukses tuh ini. Duit jalan terus, tapi dia punya waktu buat keluarganya. Orang kere itu terpaksa tuh gak kerja dari pagi sampai malam karena gak ada duit. Tapi kalau Anda sukses, Anda punya waktu untuk melakukan apa aja, makan apa aja dan pergi kemana aja. Tapi banyak orang, duit banyak, tapi ini gak boleh makan, itu gak boleh makan. Gimana gak disiksa dengan berbagai duka? Dengar, uang bukan segala-galanya, tapi Tuhanlah segala-galanya. Saya tutup dengan ini. Saudara, ini ayat penting, saya tutup, saya janji. Lukas 12 ayat 48b. Baca sama-sama. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dengar, jangan tertawa kalau hari ini kaya raya. Baca firman Tuhan, tanggung jawabmu makin besar. Semakin Anda kaya, semakin besar tanggung jawabmu di hadapan Allah. Jangan hidup untuk diri sendiri. Besarlah hatimu, jangan hanya besar rumahmu. Saya tutup. Uangmu bisa memberi engkau istri yang cantik jelita, seksi. Tapi istri yang baik, yang setia, takut akan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa kasih. Uangmu bisa membangunkan istana yang megah, tapi rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cerdas, itu Tuhan yang kasih. Uangmu bisa memberikan makanan yang mewah-mewah, tapi rasa lezat di lidahmu itu dari Tuhan. Uangmu bisa beliin ranjang mewah, king coil mungkin, tapi dengar, tidur lelap itu dari Tuhan. Uang bukan segala-galanya. Katakan sama-sama saya, uang bukan segalanya, tapi Tuhanlah segalanya. Saya minta kaulah segalanya di dalam hidupku. G. Minta G. Kau